Yeah, yeah. Oh. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Jump. Halo Jikit, selamat pagi. Kita ketemu lagi sama Lause Band. Dan hari ini kita mau ibadah bareng-bareng lagi. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Yuk, semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami mau bersyukur karena Engkau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sudah memberikan kami istirahat yang cukup. Kau sudah membangunkan kami pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan sekarang Tuhan, kamu mau Tuhan agar Engkau menolong kami ketika kami beribadah, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengusahakan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Jikits, kita ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik-baik aja kan? Puji Tuhan ya, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Tuhan itu kita luar itu benar-benar luar biasa dan Tuhan kita itu begitu baik. Makanya kita mau puji Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian yang mengatakan semua kemuliaan buat Tuhan. To God be the glory. Yuk kita nyanyi pujian ini. To God be the glory. 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 Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may come in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus His Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may come in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus His Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. 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 Wah benar, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan kita itu begitu luar biasa, begitu mengasihi kita, begitu baik sama kita. Dia udah memberikan anaknya buat ganti dosa kita. Nah, tapi pertanyaannya, Jikits, kalau kita gimana? Kita sayang sama Tuhan nggak? Jikits sayang sama Tuhan nggak? Langsung sayang sama Tuhan nggak ya? Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Selidiki aku, karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia? Yuk kita nyanyi pujian ini.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Nah, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami sepanjang puji-pujian. Terima kasih untuk setiap pujian yang sudah kami nyanyikan Tuhan. Kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bukakan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan ya Tuhan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah. Kids, hari ini judul firman Tuhan kita adalah Heroes of Faith versi Maria. Oh, Maria. Maria yang mana kids? Di Alkitab kan Marianya banyak. Ada Maria, Ibu Tuhan Yesus ya. Ada Maria Magdalena, ada Maria Salome, dan Maria istrinya Kleopas.
Oh, tapi yang mau kita bahas ini adalah Maria, saudaranya Marta dan Lazarus. Oh, yang rumahnya di Betania. Yuk, kita mau baca ceritanya. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ayo semuanya. Holy Bible, Holy Tab, Holy Phone, Holy Laptop dibuka. Sudah semua? Udah ketemu belum? Nggak usah tunggu sebentar. Sudah? Oke, pas sudah dapat semuanya ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Kita membaca sama-sama yuk. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal yang itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan. Nah, kids, mungkin kalian udah pernah dengar. Oh, saya yakin pasti kalian pernah dengar cerita tentang Maria, Marta, dan Lazarus. Jadi, langsung ceritain sedikit aja ya. Di firman Tuhan ini diceritakan Yesus lagi ke Betania. Di sana ada perjamuan makan. Yesus diundang oleh Lazarus buat makan di rumahnya. Dan waktu itu ada Maria, Marta, sama Lazarus dan murid-murid Yesus. Jadi waktu perjamuan itu lagi berjalan, mungkin mereka lagi makan, Maria datang ke Tuhan Yesus. Dia bawa minyak narwastu yang Alkitab bilang mahal dan setengah kaki dan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Udah gitu Maria menyekanya dengan rambutnya. Nah, tapi setelah Maria menyekanya, wangi parfumnya kebayang ya. Kalau kita pakai parfum cuma semprot, wah, udah wanginya udah satu kamar. Padahal itu cuma sedikit, cuma semprot-semprot mungkin 1 mili. Kalau setengah kati itu kurang lebih sekitar 300 mili. Jadi parfum 1 gelas diminyakin ke kaki Tuhan Yesus. Wah, kebayang ya, semerbaknya mungkin bukan satu kamar, satu rumah. Semua kecium baunya. Waduh. Dan ketika mencium bau ini, mungkin semua murid-murid, semua orang yang cium melihat, aduh, wangi apa nih? Wah. Dan ketika Yudas Iskariot lihat wangi minyak narwastu, dan dia lihat, aduh, yang tumpahnya banyak-banyak amat. Dia bilang, itu minyak narwastu kenapa nggak dijual? Padahal kalau dijual itu bisa 300 dinar dan bisa disumbangin ke orang miskin. Wah, kalian tahu 300 dinar itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau di Alkitab 1 dinar itu adalah upah kerja satu orang buat 1 hari. Berarti buat 300 dinar itu satu orang itu harus kerja 300 hari dan uangnya nggak boleh dipakai apa-apa. Jadi jumlahnya nggak sedikit. Dan kalau dirupiahkan, ada yang bilang 30 juta, 40 juta, 50 juta, tergantung UMR masing-masing daerah, upah minimumnya. Tapi itu jumlah yang cukup luar biasa. Cuman dipakai buat minyakin. Kebayang uang segitu banyak dipakai buat minyakin. Wah, tapi Maria enggak nyesel karena dia mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Kita mau belajar satu hal tentang tulus. Bukan yang penyanyi itu ya, tulus.
sikap tulus Maria mengasihi Tuhan. Maria tulus mengasihi Tuhan, makanya dia pakai minyaknya bukan minyak kaleng-kaleng, bukan minyak sembarangan, minyak Narwastu yang harganya mahal. Jadi, dan udah pakai minyak yang mahal, dia sekannya bukan pakai elap, bukan pakai anduk, tapi pakai rambut. Padahal rambut kan itu barang yang berharga buat wanita. Dan jadi dia mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maria tulus mengasihi Tuhan, jadi dia mau kasih yang terbaik. Wah, coba bandingin sama Yudas yang bilangnya kasih buat orang miskin, itu uangnya banyak. Kalau buat orang miskin bisa tolong buat berapa orang, bisa buat ngasih makan berapa orang, itu uang segitu banyak. Tapi dia bilangnya cuma pura-pura, karena kita bilang dia pencuri. Dia pikir kalau misalnya minyaknya dijual 300 dinar, masuk ke uang kas, kebagian deh, bisa buat jajan. Nah, Yudas gak tulus waktu dia ngomong buat bantu orang miskin. Nah, tapi tulus itu apa sih? Langsung jadi cari ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Tulus itu apa sih? Tulus itu di KBBI dibilang, tulus itu orang yang bersih hatinya, orang yang ikhlas, orang yang nggak mengharapkan apa-apa ketika dia melakukan sesuatu. Jadi ketika Maria tulus mengasihi Tuhan Yesus, dia melakukannya itu nggak ada pikiran aneh-aneh, nggak mikir, aduh kalau saya ngasih minyak ke hari Tuhan Yesus, minyak mahal, begitu saya pakai rambut, pasti orang lain muji sama saya. Itu nggak tulus. Tapi Maria bukan karena pengen dipuji, dan Maria melakukannya dengan ikhlas. Dia nggak berharap, aduh kalau saya udah minyakin ke Tuhan Yesus, nanti orang-orang pada simpati sama saya, nanti mereka pada nolongin saya, mereka bakal udunan gantiin, siapa tahu bisa lebih. Nggak begitu juga. Maria ikhlas, Maria melakukannya dengan ikhlas. Dia tulus mengasihi Tuhan Yesus, jadi dalam bakal itu nggak mengharapkan imbalan. Nah, itu tentang tulus. Sekarang Lause mau bertanya sama Jikits dan tanya sama Lause juga. Kita bisa nggak mengasihi Tuhan Yesus seperti Maria mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi dengan tulus. Karena Lause yakin kalau Lause tanya sama Jikits semua, walaupun online, mau onsite, mau lagi Zoom, yang mengasihi Tuhan Yesus raise hand. Pasti semuanya raise hand. Lause yakin itu. Dan tapi pertanyaannya, kita raise hand itu benar nggak sih kita tulus mengasihi Tuhan Yesus? Atau kita cuma raise hand itu karena aduh kalau nggak raise hand malu dong, saya kan orang Kristen. Kalau saya ditanya mengasihi Tuhan Yesus saya nggak raise hand, aduh nanti dianggapnya saya bukan orang Kristen lagi. Atau aduh saya mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus udah baik banget sama saya, udah ngasih semua yang saya minta, menyediakan yang sudah saya perlu, belum saya minta juga Tuhan udah sediain buat saya. Wah pokoknya Tuhan Yesus TOPBGT deh. Jadi saya mengasihi Tuhan Yesus. Oh berarti itu mengasihinya karena ada imbalan, karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan, waduh amit-amit kejadiannya kayak Ayub. Kalau kita mengasihi Tuhan karena hal itu, masih bisa kalian mengasihi Tuhan? Masih bisa nggak kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan cuma karena kita pengen berkat, karena kita pengen selamat, karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, ada maunya. Enggak, itu nggak tulus. Ketika kita bisa nggak kita mengasihi Tuhan dengan tulus seperti Maria? Caranya gimana? Saya udah mengasihi Tuhan, tapi ya mengasihi Tuhan ya mengasihi Tuhan. Ada satu cara buat mengukur seberapa kamu mengasihi Tuhan. Jadi cara buat kita mengukur besarnya kasih seseorang, cinta seseorang, itu caranya adalah berapa banyak yang dia mau korbankan buat orang yang dia kasihi.
berapa banyak yang mau dia kasih. Karena ketika kita mengasihi, kita mencintai, itu adalah cerita tentang memberi, bukan menerima. Memberi, bukan menerima. Jadi ketika orang mengasihi kamu, maka dia akan mengorbankan banyak hal. Seperti orang tua kita, mereka mau berkorban, mereka mau bekerja buat menafkahi kita, mereka mau mengasuh kita. Mungkin mereka sering merasa sedih, sering merasa kecewa ketika kita berbuat nakal, ketika kita melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Mungkin mereka kecewa, mereka berkorban perasaan. Tapi dibalik semuanya itu mereka mengasihi kita, mereka berkorban, mau memberikan yang terbaik buat kita, mau mengusahakan yang terbaik buat kita, mau kita kalau orang tua itu pengen anaknya punya baju paling bagus, sekolah di tempat yang paling bagus, pokoknya semuanya paling bagus yang bisa dikasih, dan pengen jadi orang yang baik pula. Makanya mereka berkorban buat cicit semua. Atau ketika kalian mengasihi teman kalian, maka kalian pasti berkorban mungkin ketika mereka nggak bawa bekal, nggak punya makanan, belum makan, kita berkorban uang jajan kita yang biasa kita pakai buat jajan sendiri, kita pakai jajan buat berdua. Atau bahkan mungkin, aduh saya udah sarapan, ya udahlah uang jajannya buat beli makanan buat teman kita. Itu kita berkorban. Kenapa kita berkorban? Karena kita mengasihi dia. Tuhan juga sama, Tuhan mengasihi kita, dia udah berkorban, dia memberikan anaknya yang tunggal buat tebus dosa kita. Pengorbanan Tuhan luar biasa. Gak cuman materi, tapi keselamatan buat kita. Nah sekarang kembali ke kita. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, apa yang kita udah kasih buat Tuhan? Apa yang kita udah korbankan buat Tuhan? Waktu kita suka main game, kita berkorban. Kadang waktunya makan, makan mah nanti lagi aja. Padahal buat kesehatan kita kan, lagi seru main game. Waktunya belajar, kita korbanin waktu belajar karena suruh main game. Waktu tidur, tidur mah nggak apa-apa lah, tidur sebentar juga pasti besok sehat lagi. Karena kita suka main game, karena kita mengasihi, kita mencintai main game. Jadi kita mengorbankan banyak hal. Mungkin nilai pelajaran kita, mungkin relasi kita sama orang tua, banyak hal yang kita korbanin karena kita mengasihi, saking kita mengasihi. Nah itu contoh mengasihi yang luar biasa, walaupun jelek ya. Tapi ketika kita mengasihi sama Tuhan, apakah kamu udah melakukan hal yang sama ketika kamu mengasihi game? Apakah kita mau mengorbankan waktu kita buat berdoa, berbincang-bincang sama Tuhan? Atau kita mau mengorbankan waktu kita buat beribadah sungguh-sungguh memuji nama Tuhan? Kita mau mengorbankan waktu kita buat baca firman Tuhan, buat tahu lebih lagi Tuhan kita itu seperti apa sih? Tuhan kita itu pengennya kita ngapain sih? Ketika kita sayang sama orang, kita apa sih? Berusaha tahu, teman kita tuh pengen kita ini gimana sih? Supaya kita nggak dimusuhin, supaya dia juga mengasihi kita. Apakah kita udah lakukan itu? Kita mengorbankan waktu kita, atau kita mengorbankan talenta kita? Mungkin ada sebagian dari kita yang bisa nyanyi. Apakah kita udah memberikannya buat Tuhan dengan menyanyi yang terbaik buat Tuhan? Ada yang mungkin bisa berakting, kamu sudah berakting buat Tuhan, bisa ikut drama Natal, bisa ikut segala macam. Atau kita cuma pakai itu cuma buat kesenangan kita sendiri. Talenta yang Tuhan kasih, apa kita udah kembalikan lagi buat Tuhan? Apa kita udah berikan yang terbaik buat Tuhan? Nggak selalu memberi itu tentang materi. Memberi itu nggak selalu harus cuma kasih persembahan, kasih uang yang banyak, kasih sumbangan. Nggak selalu. Tuhan lebih senang kalau kita memberikan waktu kita, hidup kita, kita melayani. Karena itu adalah tindakan yang nyata. Kalau kita benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Dan kids, mungkin
Mungkin itu jadi perenungan kita hari ini. Apakah kita benar-benar tulus mengasihi Tuhan? Apakah Cikis dan Lause benar-benar tulus mengasihi Tuhan? Apa yang udah kita kasih buat Tuhan? Apa yang udah kita korbankan? Apa yang udah kita berikan? Aduh, ini bukan tentang saya, tapi ini buat Tuhan. Apa? Mungkin itu bisa jadi tolak ukur apakah kita benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Sama seperti Maria mengasihi Tuhan. Nah, dan ketika kita tulus mengasihi Tuhan, Tuhan juga punya janji yang manis buat kita. Kita mau baca dari Mazmur 71 ayat yang pertama. Mazmur 73, sorry. Mazmur 73 ayat yang pertama. Ayat hafalan kita ya. Mazmur 73 ayat yang pertama. Ayo, dibuka semuanya. Kita mau baca sama-sama. Sudah semua? Oke? Yuk, kita baca. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kita baca sekali lagi ya. Lupa tadi belum baca ayatnya. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, ini janji Tuhan. Tuhan baik buat mereka yang tulus hatinya, buat mereka yang bersih hatinya. Jadi, mau gak kamu tulus mengasihi Tuhan? Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan tulus. Ajarkanlah kami Tuhan agar dapat mengorbankan waktu kami, apa yang kami miliki Tuhan, untuk Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan, untuk pelayanan-Mu, untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah melalui semuanya Tuhan, kami dapat melihat bahwa kami bisa benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Engkau yang Maha Tahu Tuhan, Engkau tahu apakah kami tulus atau tidak. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau berusaha untuk tulus mengasihi Engkau, Engkau akan membantu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.